Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak ibu semuanya? Mudah-mudahan kabar anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi untuk pertemuan hari ini kita tidak bisa bertatap muka langsung ya nak, karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka langsung. Jadi untuk sesi pengabsenan silahkan untuk anak ibu semuanya isinya di kolom komentar aja ya nak. Nanti untuk batas pengabsenan ibu kasih waktu sampai akhir mata pelajaran ibu. Bagi anak ibu yang tidak mengabsen akan ibu buat tidak hadir. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang hiperbola. Jadi, sebelum kita masuk ke materi hiperbola, nah, apa sih Bu hiperbola itu? Jadi perhatikan gambar yang Ibu buat. Dari gambar ini, yang dikatakan dengan hiperbola itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu. Dua titik tertentu itulah titik fokus ini. Harganya tetap. Itulah yang dikatakan dengan hiperbola. Oke. Jadi nak, hiperbola itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu. Dua titik tertentu itu maksudnya fokus hiperbola, tetap harganya. Jadi perhatikan gambar yang Ibu buat. Di sini sudah Ibu buat gambar. Jadi yang titik ini dikatakan dengan titik pusat. Titik pusat. Titik pusatnya itu kita misalkan O sama dengan O 0,0. Ini yang dikatakan dengan titik pusat. Sedangkan yang ini dikatakan dengan titik puncak. Titik puncak. Kita misalkan titik puncaknya ini adalah A1 dengan A2. Kemudian kita buat gambar. Ini adalah titik puncaknya. Kemudian titik fokus. Inilah yang dikatakan dengan titik fokus. Kita misalkan dia adalah F1 dan di sini adalah F2. Setelah itu, yang A1 ini, titik pusat yang berada di sebelah kiri ini, kita misalkan dia misalnya min A, 0. Dan yang sebelah kanan titik pusatnya A2 nya ini kita misalkan A, 0.
Sedangkan yang untuk titik fokusnya ini, kita misalkan dia min C, 0. Sedangkan yang untuk F2-nya ini, titik fokus F2-nya ini, kita buat, tadi kan min C, kemudian kita buat C, 0. Inilah yang dimaksud dengan hiperbola. Jadi, bagi anak ibu yang kurang paham atau kurang mengerti, nanti bisa ya nak dibuat di kolom komentar. Jadi, ibu akan hapus ini. Ibu akan hapus dulu ini, nanti untuk catatan bisa ditengok ya di video ibu, videonya. Oke, kita masuk ke persamaan hiperbola. Untuk persamaan hiperbola ini ada persamaan hiperbola yang berpusat di 0,0. Yang berpusat di O 0,0. Oke. Jadi nak, yang berpusat di 0,0 ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya hiperbola horizontal sama hiperbola vertikal. Jadi yang pertama kita bahas adalah hiperbola horizontal. Horizontal. Ibu minta untuk anak ibu semuanya agar lebih memperhatikan ya nak, karena nanti biar anak ibu sekalian tahu bedanya di mana yang dikatakan hiperbola horizontal sama hiperbola vertikal. Sekarang kan hiperbola horizontal. Perhatikan gambar yang ibu buat. Jadi ini gambar untuk hiperbola yang horizontal. Seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, yang ini merupakan titik pusat di mana O sama O 0,0. Sedangkan untuk titik puncaknya itu tadi kan kita misalkan dia A1 dengan A2. Di mana tadi yang kita misalkan yang pertama A1-nya itu nilainya itu adalah min A, 0. Kemudian yang A2-nya ini tadi kita misalkan ini tadi kan min A. Kemudian di sini jadi A, 0. Kemudian yang untuk yang ini dibuat tadi titik fokus. Tadi kan untuk titik fokus yang dua ini kita misalkan tadi F1 sama F2. Di mana tadi untuk F1 tadi kita buat dia min C, 0. Karena di sini min C, berarti di sini C, 0. Jadi, dari gambar ini ada yang dinamakan dengan garis amplitude-nya. Yang dikatakan dengan garis amplitude-nya itu ini ya nak, berupa garis berpotong-potong yang melalui titik pusat ini. Jangan lupa melalui titik pusat ini. Seperti ini ya nak. Oke. Inilah dia hiperbola horizontal. Jadi nak, dari gambar ini dapat kita buat beberapa hal. Atau dapat kita peroleh dari gambar ini. Yang pertama adalah
persamaannya. Persamaannya. Jadi, rumus persamaan hiperbola yang horizontal ini adalah X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Perhatikan ya nak, kalau dia horizontal, yang di sini adalah X kuadratnya. Sedangkan nanti, bedanya nanti diperhatikan, nanti ibu jelaskan. Kemudian, dari sini dapat kita peroleh titik pusatnya yang ini. Titik koordinat, titik pusat. Tadi kan kita yang ini berada di titik pusat di ini kan, O 0,0. O 0,0. Kemudian ada yang dikatakan dengan koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak. Di mana tadi koordinat titik puncak kita itu ada A1 ini sama A2 ini. Di mana tadi nilai dari A1 ini masukkan yang ini nak, masukkan min A, 0, dan untuk nilai dari A2 itu A, 0. Inilah koordinat titik puncaknya. Kemudian ada yang dikatakan dengan titik koordinat titik fokusnya. Di mana tadi koordinat titik fokusnya itu ada ini karena F1 sama F2. Di mana tadi F1 kita misalkan min C, 0 sama F2-nya dan F2-nya C, 0. Oke. Kemudian ini kita hapus dulu ya nak. Nanti kan bisa ditengok rumus persamaannya di video ibu. Kemudian yang nomor 5 dari gambar ini ada yang namanya panjang sumbu mayor. Panjang sumbu mayor. Ini panjang sumbu mayor itu adalah 2A. Ini udah ketentuan seperti yang ibu jelaskan ya. Kemudian yang untuk ada juga yang namanya panjang sumbu minor. Panjang sumbu minor ini adalah 2B. Ya. Kemudian ada yang namanya nilai ekstrinsitasnya. Ekstrinsitasnya. Di mana nilainya ini adalah E sama dengan C per A. Kemudian untuk nilai ada juga dari gambar ini yang namanya persamaan garis amsitotnya. Persamaan garis amsitotnya. Perhatikan ya nak, persamaan garis amsitotnya itu berbeda sama yang horizontal, yang vertikal. Kalau dia horizontal itu sama dengan Y sama dengan plus minus B per AX. Perhatikan ya nak, ini kalau dia garis amsitotnya untuk yang horizontal. Y sama dengan plus minus B per AX. Kemudian ada yang namanya lokus. Maaf ibu sedikit lupa.
Kemudian ada yang namanya panjang lotus lactumnya, di mana ini apanya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat. Ini ya nak. Kemudian inilah hal-hal yang dapat kita ambil dari hiperbola horizontal. Jadi bagi anak ibu nanti yang kurang paham tentang hiperbola horizontal ini, bisa nanti ya dibuat di kolom komentar. Jadi ibu akan buat contoh. Ibu hapus dulu. Contoh ya, kita masuk contoh. Oh maaf, tadi kan yang untuk panjang latus rectumnya itu tadi bukan B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat. Salah ini ya nak. Yang betulnya B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Ini ya nak. Tadi ibu salah. Kemudian kita masuk ke contoh. Contohnya ke contoh. Ketahui persamaan hiperbola x kuadrat per 25 dikurang y kuadrat per 16 sama dengan 1. Oke ya. Perhatikan contoh yang ibu buat. Diketahui persamaan hiperbola x kuadrat per 25 dikurang y kuadrat per 16 sama dengan 1. Maka tentukanlah yang pertama koordinat titik pusatnya, kemudian koordinat titik fokusnya, kemudian koordinat titik puncaknya, kemudian panjang sumbu mayor dan minor, dan yang terakhir adalah persamaan garis amsitotnya. Oke. Perhatikan penyelesaian ibu. Penyelesaiannya. Jadi sebelum kita masuk ke sini, cara yang pertama yang harus kita ketahui, persamaan hiperbola yang berbentuk vertikal kah ini atau yang horizontal? Dari sini kan nak udah jelas kalau persamaan ini berbentuk horizontal. Kenapa? Seperti yang ibu katakan tadi, kalau dia persamaan horizontal, x kuadrat duluan, baru kurang y kuadrat ini. Sedangkan kalau dia vertikal, pindahkan y kuadrat ke sini, sedangkan x kuadrat ini pindahkan ke sini. Jadi udah tahu kan kalau ini berbentuk horizontal. Oke. Dimana tadi kan rumus persamaan horizontal itu adalah x kuadrat per a kuadrat dikurang
25 dikurang Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, hapus dulu. X kuadrat sama dengan 25 dikurang Y kuadrat sama dengan 16 sama dengan 1. Berarti dari sini ini senilai A, sedangkan ini nilai B. Berarti nilai A kuadratnya sama dengan 25. Berarti A-nya ini sama dengan 5. Oke. Kemudian yang untuk B kuadratnya ini kan 16. Kemudian nilai B-nya ini sama dengan 4. Maka dari sini dapatlah kita ketahui kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dimana tadi A kuadratnya kan 25. A kuadratnya 25, sedangkan B-nya 16. Maka 25 dijumlahkan ke sini jadi 41. Maka C kuadrat sama dengan akar 41. Baru masuk kita yang ini, yang mau kita cari ini. Jadi Ibu hapus dulu ya, karena nggak muat ini papan tulisnya. Yang tadi kan yang mau kita cari koordinat titik pusatnya. Ini sudah jelas kalau koordinat titik pusatnya itu berada di 0,0. Oke. Kemudian yang kedua tadi koordinat titik fokusnya. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, kalau dia yang kita buat tadi kan koordinat titik fokusnya itu berada di F1 sama F2 kan? Dimana tadi nilai dari F1 itu adalah C, 0. Sedangkan yang untuk F2 itu nilainya kan min C, 0. Jadi, masukkan aja nilai C ini ke sini. Masukkan. Di mana C? Akar 41. 0. Ini untuk F1-nya. Kemudian, yang untuk F2-nya masukkan. Tinggal menambahkan min. Min akar 41, 0. Oke. Kemudian, yang mau kita cari tadi, koordinat titik puncaknya. Seperti gambar yang tadi kita buat, kan koordinat titik puncaknya itu berada di A1 sama A2. Dimana tadi A1 itu kita misalkan A, 0. Dan untuk A2-nya itu kita misalkan min A, 0. Kita tinggal memasukkan nilai yang A ini ya nak. Jangan nilai ini, A ini. Masukkan, berarti A1. Dimana nilai A-nya adalah 5. 5,0. Dan untuk A2-nya ini masukkan. Tinggal menambahkan min. Berarti min 5,0. Ini untuk koordinat titik puncaknya. Kemudian yang keempat, panjang sumbu mayor sama minor. Pertama, panjang sumbu mayor. Dimana tadi panjang sumbu mayor itu adalah 2A. Masuk. Kemudian, lalu masukkan aja nilai A ini ke sini. Berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Inilah panjang sumbu mayor. Sedangkan untuk panjang sumbu minor
minor itu tadi kan 2B. 2. Masukkan nilai B. 4. Berarti 2 dikali 4 adalah 8. Oke, kita sambung ke sini. Dan yang terakhir tadi yang mau kita cari adalah persamaan garis amplitudenya. Ini ya yang sering terkendala karena nggak tahu kadang kita bedanya. Kadang kita mau terbalik yang persamaan amplitude vertikal kita buat ke yang horizontal. Makanya perhatikan yang ibu buat. Persamaan amplitudenya. Tadi kan kalau dia yang horizontal, rumusnya Y sama dengan plus minus B per AX. Ini ya nak, B per AX. Kemudian tinggal memasukkan aja. Kita buat dulu yang positif ini ya, positif ini. Berarti nggak usah kita tulis di sini positif. Udah tahulah kita itu positif. Masukkan aja nilai B-nya tadi ada 4, sedangkan nilai untuk A-nya itu ada 5. Dimana tadi nilai B-nya itu ada 4, sedangkan untuk nilai A-nya itu ada 5. Inilah dia yang kita ambil dari positif. Atau kita ambil yang negatif ini. Berarti Y2 sama dengan min 4/5 X. Jadi inilah penyelesaian untuk soal yang tadi. Jadi bagi anak ibu yang kurang paham mengenai soal yang ibu buat, bisa ya ditanyakan di kolom komentar. Tapi rasa ibu setelah ibu jelaskan soalnya mungkin udah agak mending lah ya kan. Kemudian ibu akan lanjut ke materi yang terakhir. Ibu hapus terlebih dahulu. Dan materi kita yang terakhir adalah hiperbola vertikal. Ibu minta untuk perhatiannya ya nak, biar tahu kita nanti bedanya yang hiperbola sama vertikal. Ini ibu udah gambar. Ini merupakan persamaan hiperbola, di mana yang ini tadi kan dikatakan sebagai titik pusat. Titik pusat. Oh, di mana titik pusatnya itu 0,0. Kemudian ada yang namanya dengan titik puncak yang tadi kan, A1 ini sama A2-nya ini kan, di mana tadi nilai dari A1-nya ini kita misalkan tadi A, 0. Kemudian yang A2-nya ini tinggal buat aja min A, 0. Kemudian ada juga yang namanya titik fokus. Yang ini yang namanya titik fokus, sama kayak tadi F1 sama F2. Ini tadi kita misalkan tadi kan C, 0. Kemudian ini kita buat min C, 0. Oke. Dari gambar ini dapat kita ambil beberapa bagian dari gambar vertikal ini. Yang pertama, persamaannya. Perhatikan bedanya ya nak. Jadi untuk persamaan vertikal, Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Bedanya tadi yang vertikal sama horizontal, kalau dia horizontal tadi X kuadratnya yang di sini, sedangkan kalau dia vertikal Y kuadratnya yang di sini. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi kan kita peroleh titik pusat. Koordinat sama kayak yang horizontal tadi. Koordinat
titik pusat. Dimana tadi ini kan titik pusatnya O sama O 0,0. Kemudian ada yang namanya titik puncak. Koordinat titik puncak. Puncak. Dimana tadi ini karena titik puncaknya A1 itu yang nilainya A,0 dan A2-nya itu nilainya min A,0. Kemudian yang untuk ini titik fokusnya. Koordinat titik fokusnya. Di mana koordinat titik fokusnya itu adalah F1 sama F2 ini. Ini adalah yang kita misalkan tadi. F1 di mana tadi kita misalkan C,0 dan F2 min C,0. Kemudian ada yang namanya panjang sumbu minor dan mayor. Sama tadi kayak yang horizontal. Panjang sumbu mayor. Kemudian panjang sumbu minor. Kalau panjang sumbu mayor itu tadi sama ya nak, 2A, sedangkan minornya 2B. Kemudian untuk nilai ekstrinsiknya itu sama kayak yang tadi ya, dimana E sama dengan C per A. Kemudian untuk nilai persamaan garis amsitotnya ini ya bedanya ya nak, kesini ya. Saya tunjukkan 8. Untuk persamaan garis amsitotnya bedanya perhatikan. Y sama dengan plus minus A per BX. Jadi nak, persamaan garis amsitot vertikal sama horizontal itu bedanya kalau dia yang vertikal A di sini, sedangkan kalau dia yang horizontal B yang di sini. Oke. Kemudian untuk panjang laktusnya. Maaf, ibu lupa. Untuk panjang latus rektumnya ya nak. Latus rektumnya. Ini untuk yang vertikal ini, panjang latus rektumnya itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Oke. Jadi mungkin cukup sekian dulu materi kita hari ini. Jadi bagi anak ibu yang kurang paham atau yang kurang mengerti tentang hiperbola ini, bisa ya nak ditanyakan di kolom komentar. Kemudian ibu kan udah share ya lembar LKS-nya. Jadi untuk lembar LKS-nya itu dikerjakan masing-masing orang ya nak. Jadi ibu akan simpulkan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Jadi nak, hiperbola itu merupakan tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu. Dua titik tertentu itu maksudnya titik fokusnya, tetap harganya. Jadi sistem persamaan yang berpusat di O 0,0 itu ada dua. Ada yang vertikal sama yang horizontal. Jadi yang untuk horizontal itu persamaannya Y kuadrat, yang horizontal X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan untuk yang vertikal dibalikkan ya nak. Jadi Y kuadrat duluan baru per A kuadrat dikurang X kuadrat
per B kuadrat sama dengan 1. Mungkin itu aja kesimpulan dari materi kita. Jadi bagi anak ibu yang belum ngabsen, agar segala ngabsen ya nak, karena waktu kita mau habis. Jadi cukup sekianlah dulu pelajaran kita hari ini. Apabila ada perkataan ibu yang kurang bagus atau dalam hal penyampaiannya kurang mengerti, ibu mohon maaf. Jadi kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.